strike Cak Wit. Uh. Oleh strike Cak Wit. Oleh sak kuprit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba share bagaimana mendaya gunakan power supply bekas CPU rusak kita jadikan catu daya atau power supply biasa. Apabila teman-teman di rumah mempunyai CPU komputer yang rusak, sedangkan untuk power supply-nya masih bisa digunakan, maka sebaiknya power supply tersebut bisa digunakan sebagai power supply biasa atau catu daya biasa untuk peralatan elektronika lainnya. Sebelumnya, teman-teman bisa melihat pada bagian power supply tersebut ada keterangannya. Keterangan mengenai input dan output tegangan tersebut. Nah, apabila pada power supply tersebut tidak ada keterangannya, maka teman-teman harus mencarinya sendiri di internet atau googling mengenai pin kabel power supply tersebut berdasarkan model tentunya. Nah, di sini sebagai contoh untuk informasi tegangannya pada kabel-kabel. Nah, di sini ada beberapa kabel yang banyak dengan berbagai macam warna. Mungkin untuk teknisi sudah hafal, tetapi untuk yang teman-teman yang awam bisa melihatnya di keterangan tersebut. Ini untuk kabel oranye, tegangannya 3,3, arusnya 22 ampere. Kemudian untuk kabel merah, tegangannya 5 volt, maksimal arusnya 23 ampere. Kemudian untuk yellow kuning, 12 volt, 22 ampere. Untuk white putih min 5 volt 0,5 ampere dan biru min 12 volt 0,5 ampere. Untuk kabel white blue atau putih dan biru ini jarang kita gunakan. Kemudian yang kita gunakan ada purple ungu 5 volt 2 ampere. Nah, untuk yang khusus kabel purple ini bisa teman-teman gunakan sebagai charger pada HP. Kemudian grey, abu-abu. Oke. Sekarang mari kita coba nyalakan. Saklar sudah pada kondisi on. Kemudian kita tancapkan. Nah, bisa teman-teman lihat kipas tidak berputar. Ini menunjukkan bahwa power supply belum bekerja. Dikarenakan sistem pada power supply ini adalah power supply switching. Jadi kita akan lihat pada kabel dan teman-teman cek pada model power supply tersebut mengenai informasi pada pin kabel tersebut. Umumnya untuk merek-merek kebanyakan sama. Jadi di sini ada kabel hijau. Maka kabel hijau ini berfungsi sebagai switching atau saklar untuk menghidupkan power supply. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan sebuah kabel
yang berfungsi sebagai jumper atau menghubungkan, langsung kita hubungkan kabel hijau dengan kabel hitam. Kabel hitam adalah ground. Dan saat jumper akan saya hubungkan antara kabel hijau dan hitam, maka kipas akan berputar. Nah, saya cabut, kipas akan perlahan berhenti. Saya sambungkan lagi. Nah, dengan begitu maka power supply ini sudah bekerja dengan baik dan mengeluarkan tegangan sesuai dengan petunjuk keterangan pada power supply. Atau teman-teman bisa langsung memotong kabel hijau dan hitam dan langsung dihubungkan seperti power supply yang satunya. Nah, yang ini kabel hijau dan hitam langsung saya potong dan langsung saya sambungkan. Atau teman-teman bisa menggunakan saklar. Oke, sekarang akan saya potong kabelnya dan kita akan coba ukur tegangan pada masing-masing warna seperti keterangan. Oke, power supply sudah dinyalakan. Kemudian kabel hitam, ground, kemudian kabel merah pada keterangannya 5 volt. Apakah benar? Nah, 5 volt. Kemudian kabel kuning 12 volt, 11,8, mendekati, masih normal. Kemudian kabel orange 3,3, 3,3 benar. Kemudian terakhir purple atau ungu 5 volt. Teman-teman juga bisa memberi ujung kabel ini seperti penjepit buaya atau dikasih seperti ujungnya multitester. Terserah teman-teman. Bagi teknisi televisi, power supply ini juga bisa digunakan untuk pengecekan backlight atau lampu latar pada TV LED. Mari kita coba. Kita gunakan dengan kabel hitam dan oranye, yaitu 3,3 volt. Oke, saya rasa sekian dulu dari saya. Semoga sedikit bermanfaat.
Jangan lupa untuk like and subscribe, kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih.